Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 9 dan ayat 11 yang berbunyi, "Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah para murid masih belum percaya Kristus sudah bangkit. Selama 3 tahun para murid Tuhan Yesus Kristus mendapat didikan dan gemblengan yang langsung dari Tuhan Yesus sendiri Sang Maha Guru tentang pelajaran bagaimana hubungan umat manusia dengan Tuhan Sang Pencipta dan Pemeliharanya dengan jenjang strata tingkat tinggi. Namun, mereka masih saja ada yang gagal fokus pada apa yang sudah dinubuatkannya. Oleh karena yang mereka imani dan yang mereka percayai adalah Tuhan Yesus itu Mesias yang sangat berkuasa dengan segala mujizat. Dia pasti mampu jadi Raja Israel sehingga mereka akan jadi pejabat negara dan mereka bisa dibebaskan dari kaum penjajah Kekaisaran Romawi itu. Pada waktu Tuhan Yesus menyerahkan diri untuk dianiaya sampai mati disalibkan di Bukit Golgota, maka para murid benar-benar syok. Mereka tidak habis pikir mengapa Tuhan Yesus tidak jadi sebagai Mesias Raja Israel. Dengan demikian gagal totallah impian mereka menjadi pejabat tinggi negara. Lalu mereka sangat ketakutan dan bersembunyi. Jangan-jangan mereka juga akan ditangkap dan dihukum, karena selama ini mereka adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Hati mereka sungguh-sungguh hancur dan putus asa, tidak tahu lagi apa yang mesti mereka kerjakan. Sehingga pada saat para murid wanita memberitahukan sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, di mana mereka, para murid itu sama sekali tidak percaya dan menganggap bahwa para wanita itu mengeluarkan berita bohong yang omong kosong saja. Nas firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan dan mengajak kita selaku umat yang beriman percaya kepada Kristus untuk kembali meneliti akan motivasi kita di dalam beriman percaya kepada Kristus. Apakah kita ikut Tuhan Yesus Kristus hanya karena kagum, sebab Tuhan Yesus itu sumber segala mujizat yang bisa menolong kita umat manusia di dalam menjalani hidup di dunia ini penuh kenikmatan dan kelimpahan berkat duniawi, terbebas dari segala masalah? Bagaimana kalau harapan kita menjadi makmur dan sejahtera gagal? Apakah lalu putus asa dan kemudian meninggalkan Tuhan Yesus Kristus? Dari nas renungan firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bahwa semua umat yang mau beriman, yang mau percaya kepada Kristus, agar tidak pernah lupa untuk selalu memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus, sebab hanya Dialah yang dapat menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar berani mewartakan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah mati disalib dan dikuburkan itu sudah bangkit mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa kematian kekal. Dia adalah sungguh benar anak Allah dan Dialah itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi
umat manusia di dunia ini yang kita butuhkan. Ingatlah akan apa yang ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 21 ini. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini, sekaligus mengingatkan kami agar kami jangan sampai sebagai orang yang sudah mengaku percaya menjadi tidak percaya karena memang pengaruh-pengaruh dari luar diri kami dan lingkungan di mana kami bekerja, dari lingkungan di mana kami sekolah maupun kuliah, dari lingkungan tetangga maupun juga dalam persekutuan-persekutuan yang memang di dalamnya sudah tidak mengutamakan lagi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi ingin memuaskan keinginan jasmaninya. Tolong ya Roh Kudus, campur tanganlah atas diri kami dan pulihkan kami, sembuhkan kami dari kuasa-kuasa iblis yang memang mau campur tangan dalam segala aspek dari kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bermohon dalam segala kerendahan hati kami agar Tuhan berkenan untuk memberikan kepada kami suatu kepulihan dan kesembuhan dari kuasa sakit penyakit apapun yang kami derita. Kami tahu bahwa dengan mengandalkan kuasa pertolongan Tuhan, dengan kekuasaan kedaulatan-Mu itu, sungguh kami harus percaya dapat mengalahkan segala kuasa sakit penyakit dari dalam diri kami ini, diusir, dijauhkan kami dari semua ikatan-ikatan kesakitan, karena memang kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa setan dan iblis mau campur tangan untuk memberikan kepada kami makin berat dalam tanggungan ini, karena memang sesungguhnya kami harus betul-betul sadari bahwa di luar Tuhan tidak ada keselamatan, tidak ada sukacita. Kami percaya dengan memohon pertolongan Tuhan agar berkenan untuk mengabulkan seluruh harapan dan doa kami ini. Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang memberikan apa yang terbaik menurut kehendak-Mu bagi doa kami yang harus terjadi benar-benar sesuai kehendak Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati. Amin.